Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tabipun, selamat datang kepada siswa-siswi peserta MPLS SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Selamat bergabung di sekolah tercinta ini. Semoga MPLS ini akan memberikan sebuah perubahan sikap, perilaku yang baik selama di SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini. Adapun materi kita pada session kali ini adalah pengenalan new normal. Apa itu new normal? Mungkin siswa-siswi semua sudah tahu bahwa yang namanya masa new normal adalah sebuah perubahan pola perilaku untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti normal, seperti biasanya, tetapi tetap mengedepankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. New normal atau yang kita sebut dengan normal baru ini dilakukan di sekolah-sekolah dengan mematuhi ada 19 item syarat yang digariskan oleh pihak atau disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana ketika ingin menggelar pendidikan tatap muka di masa new normal ini, maka ada 19 syarat yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di antaranya yang pertama adalah sekolah harus memenuhi tadi ada 19. Yang pertama adalah adanya screening kesehatan. Di dalam screening kesehatan ini bahwa ada beberapa hal, misalkan saja jika yang memiliki riwayat kesehatan yang agak membahayakan, misalkan saja dia sudah memiliki riwayat penyakit, mungkin penyakit jantung, diabetes ataupun obesitas. Nah, ternyata obesitas ini memiliki peluang yang cukup berbahaya juga untuk penularan COVID-19. Kemudian ada hal yang lainnya, yaitu adanya pengaturan waktu KBM. Kemudian adanya penerapan pola PHBS atau penerapan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian lagi ada pengaturan posisi tempat duduk. Nah, jadi kalau pengaturan posisi tempat duduk nanti akan saya jelaskan lagi bahwa di SMA Negeri 5 juga disusun sebuah pengaturan pola tempat duduk dengan mengacu pada syarat-syarat di dalam penerapan pembelajaran new normal, ya, yaitu dengan nantinya di SMA Negeri 5 Bandar Lampung diatur pola tempat duduk nanti dengan berjarak sekitar 1,5 meter. Kemudian yang berikutnya bahwa ada aturan bahwa untuk masalah posisi tempat duduk siswa selain berjarak 1,5 meter, maka diharapkan bahwa siswa tidak berpindah-pindah tempat duduk. Tentunya siswa tidak berpindah-pindah tempat duduk ini adalah untuk meminimalisir adanya penyebaran COVID-19. Kemudian ada lagi pembiasaan atau sekolah menyediakan nanti untuk cuci tangan dengan air mengalir. Kemudian ada penyemprotan dengan desinfektan. Kemudian lagi ada penggunaan hand sanitizer. Dari 19 syarat yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan ini, maka SMA Negeri 5 itu sudah menyiapkan, jadi ada beberapa yang sudah disiapkan oleh SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan pandemi COVID-19 ini. Nah, di SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini sendiri bahwa mematuhi aturan dari pemerintah yang menyatakan bahwa Kota Bandar Lampung ini adalah kota yang
termasuk ya di dalam zona oranye, maka untuk daerah-daerah yang masih termasuk dalam zona oranye masih tidak ya masih memiliki aturan untuk tidak diperbolehkan untuk tatap muka. Oleh karena itu, untuk SMA Negeri Bandar Lampung ini sendiri ya sudah dipersiapkan beberapa hal dan sudah dilakukan. Yang pertama adalah membersihkan lingkungan sekolah dengan mengadakan penyemprotan menggunakan desinfektan. Nah, ini dilakukan di ruangan-ruangan, terutama ruangan-ruangan yang memang selalu atau sering digunakan. Karena kalau kelas-kelas, karena memang siswa masih selama ini dalam proses pembelajaran daring, maka kelas-kelas untuk sementara ini disemprot di awal, tetapi sekarang masih belum disemprot karena belum digunakan. Sementara kalau untuk ruangan yang memang sering digunakan, ini selalu disemprot secara berkala. Kemudian yang kedua adalah melengkapi sarana dan prasarana pendukung, yaitu dengan membuat wastafel atau membuat titik-titik air mengalir dengan wastafel di depan-depan kelas. Kemudian disediakan juga untuk penggunaan sabun cuci tangannya. Selanjutnya, di SMA Negeri 5 Bandar Lampung juga mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan termometer gun, di mana pengecekan suhu tubuh ini di SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini dilakukan sejak awal masuk, atau maksudnya sejak pintu masuk SMA Negeri 5 Bandar Lampung, maka tim dari SMA 5 Bandar Lampung, baik dari pihak UKS ataupun dari pihak keamanan SMA 5 Bandar Lampung itu mengadakan pengecekan suhu tubuh untuk semua ya, semua tamu atau semua warga yang ingin masuk ke wilayah SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Selanjutnya, SMA Negeri 5 Bandar Lampung juga menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan, terutama dengan Puskesmas yang berdekatan dengan SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Dalam hal ini adalah pihak Puskesmas Korpri, yaitu dengan menjalin kerjasama, kemudian meminta tenaga kesehatan minimal perawat ketika SMA Negeri 5 Bandar Lampung mengadakan kegiatan-kegiatan ya yang bersifat mendatangkan masa atau mendatang orang, terutama meskipun ketika contohnya di dalam daftar ulang ya, daftar ulang itu SMA 5 Bandar Lampung itu siswa hanya mengumpulkan berkas, tetapi tetap ketika mereka walaupun hanya mengumpulkan berkas, mereka datang mengumpulkan berkas dan pulang, tapi ketika mereka akan masuk ke dalam lingkungan SMA Negeri 5 Bandar Lampung, maka tim kesehatan yang tadi bekerja sama dengan tim kesehatan dari Puskesmas tadi akan memeriksa dari depan dulu. Jadi nanti apabila memang yang memiliki suhu tubuh tadi di atas 37, maka tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Kemudian selanjutnya bahwa SMA Negeri 5 Bandar Lampung juga ya, jika nanti akan memasuki fase new normal dan ketika nanti siswa akan masuk sekolah atau bertatap muka, maka seperti yang tadi awal saya katakan bahwa ada 19 item yang harus dipatuhi oleh pihak sekolah ya, yaitu ada yang saya katakan bahwa tempat duduk siswa itu berjarak. Nah, maka di sekolah ini kepala sekolah, kemudian waka kurikulum dan waka kesiswaan pun itu sudah mengatur atau sudah memiliki skenario bahwa tempat duduk siswa itu harus berjarak minimal 1,5 meter. Kemudian yang selanjutnya bahwa seperti tadi dikatakan bahwa siswa diantisipasi untuk tidak berpindah tempat duduk. Nah, tidak berpindah tempat duduk. Nah,
supaya ini bisa terlaksana, maka skenarionya bahwa ketika pembelajaran terjadi, ini akan siswa dalam satu kelas itu akan dibagi menjadi 2 shift atau dua kelas, sehingga satu kelas itu tidak akan sampai lebih dari 18 siswa. Nah, hal ini tentunya melihat dari jumlah kelas, maka akan terjadi, menurut skenario yang terjadi, akan ada, bisa jadi ada shift, akan ada 2 shift, bisa shift pagi dan siang, ataukah nanti skenarionya ada satu shiftnya belajar di sekolah, ataukah satu shiftnya nanti belajar melalui daring. Oke, selanjutnya, kalau memang ada pembelajaran pergantian atau shift ini, maka tentunya siswa, guru tentunya membutuhkan tempat istirahat, nah, terutama guru. Maka kalau untuk ruang yang ada, maka tempat untuk istirahat guru itu memang dipersiapkan untuk beristirahat setelah menjalankan aktivitas mengajar. Kemudian kalau untuk UKS sendiri, UKS di SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini juga sudah dipersiapkan menjadi sebuah tempat yang nyaman ya bagi siswa ataupun guru yang mengalami mungkin ada sedikit masalah dengan kesehatannya, atau kalau dia lelah, jadi boleh juga beristirahat di UKS. Nah, hal ini tentunya apabila skenario yang dijalankan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini kemudian dipatuhi oleh semua warga sekolah ya. Intinya bahwa di dalam masa new normal ini ya, meskipun kita tetap melakukan semua aktivitas-aktivitas kita secara normal ya, tetapi tetap kita tetap mengedepankan yang namanya protokol kesehatan. Jadi artinya protokol kesehatan mulai dari kita membiasakan diri mencuci tangan, kemudian penggunaan hand sanitizer, kemudian kita juga tetap menjaga jarak ya. Maka jika protokol-protokol kesehatan ini kita jalankan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini ya, maka harapan kita penularan pandemi COVID-19 ini akan cepat selesai. Pandemi kesehatan kita ini ya tetap kita lakukan, protokol ini tetap kita lakukan, sementara aktivitas-aktivitas kita pembelajaran kita di lingkungan SMA Negeri 5 Bandar Lampung itu tetap bisa terlaksana dengan baik. Baiklah, demikian materi kita pada hari ini, yaitu tentang pengenalan masa new normal. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat yang banyak untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.